Perkenalkan, nama saya Pratino Hidayah, NBI 13116132. Di sini saya akan menjelaskan tentang reklamasi Teluk Benua Bali. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang reklamasi. Reklamasi merupakan bentuk modernisasi hidup dilakukan akibat populasi besar dan tingginya dinamika hidup manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan yang semakin kompleks. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, reklamasi adalah pemanfaatan lahan oleh orang ataupun sekelompok orang untuk meningkatkan manfaat dari lahan tersebut yang dilakukan melalui pengeringan lahan. Reklamasi Teluk Benua Bali perlu dikaji secara mendalam. Dampak lingkungan yang ditimbulkan dari reklamasi merupakan hasil buatan manusia, banyak akan menyebabkan pergeseran keseimbangan lingkungan akibat gangguan ekosistem. Selain itu, penting untuk mengkaji dampak secara sosial, ekonomi, dan budaya bagi masyarakat luas apabila reklamasi dilakukan. Polemik di Teluk Benua antara pihak yang mendukung dan menolak reklamasi terjadi sejak dikeluarkannya Perpres Nomor 51 Tahun 2014 yang menyatakan perubahan status Teluk Benua dari status konservasi kemudian menjadi zona penyangga atau dapat disebut sebagai kawasan yang dapat dikomersialisasi. Masyarakat Desa Adat Bali dengan tegas menolak kegiatan reklamasi Teluk Benua yang terjadi ketika ada rencana penerbitan mengenai dampak lingkungan AMDAL oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Salah satu kegiatan menolak reklamasi Teluk Benua yang disedianya akan dilaksanakan oleh TWBI adalah kegiatan demo dan protes dari massa yang tergabung dalam Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi. Massa yang beranggotakan ribuan orang tersebut berharap pemerintah provinsi dan daerah di Bali menolak rekomendasi AMDAL untuk menghindari konflik yang lebih besar. Rencana reklamasi Teluk Benua berdampak pada kehidupan masyarakat adat di sekitar Teluk Bali. Salah satu contohnya yakni rentetan dari upacara ngaben. Laut adalah elemen penting dalam ritual tersebut karena abu jenazah orang yang meninggal akan ditebar di laut. Jika reklamasi benar dilakukan, maka akan ada wilayah-wilayah pantai yang diprivatisasi untuk resort. Adanya alasan penolakan reklamasi di Teluk Benua Bali. Yang pertama, reklamasi akan merusak fungsi dan nilai konservasi kawasan serta perairan Teluk Benua. Reklamasi dengan membuat pulau baru akan menimbulkan kerentanan terhadap bencana baik tsunami maupun hilangnya kekuatan lapisan tanah akibat adanya faktor getaran misalnya gempa bumi. Reklamasi akan menyebabkan perubahan kondisi perairan seperti salinitas, temperatur, serta masukan nutrien yang terbatas dari Teluk Bali. Semuanya berdampak buruk terhadap ekosistem mangrove, termasuk dapat mematikan vegetasi perapat vegetasi asli teluk sehingga mengubah struktur komunitas mangrove di Teluk Benua Bali. Pengambilan material untuk reklamasi yang akan menyebabkan merosotnya keanekaragaman hayati di lokasi sumber material. Sepertinya rusak terumbu karang akan menyebabkan abrasi di kawasan pantai tersebut. Pada akhirnya berdampak pula secara ekonomi, sosial, budaya masyarakat di wilayah itu. Investasi rakus selalu memberi janji manis, namun seiring tidak berwujud kasus reklamasi, pada akhirnya masyarakat kecil tetap menjadi korban dan tidak ada yang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Reklamasi Teluk Benua semakin mengancam dan memperparah abrasi pantai. Solusi pemerintah dalam menangani Teluk Benua Bali. Pertama, Menteri Kelautan dan Perairan Susi Pujiastuti mengeluarkan keputusan Menteri Nomor 46 Kepmen garing KP 2011 tentang kawasan konservasi maritim Teluk Benua Bali di perairan Provinsi Bali, yang berisi tentang pertama, menetapkan perairan Teluk Benua sebagai kawasan konservasi maritim Teluk Benua di perairan Provinsi Bali. Yang kedua, kawasan konservasi maritim Teluk Benua dikelola sebagai daerah perlindungan budaya maritim Teluk Benua di perairan
Provinsi Bali. Ketiga, daerah perlindungan budaya maritim Teluk Benua dengan luas keseluruhan meliputi zona inti dan zona pemanfaatan terbatas. Di dalam zona inti terdapat 15 titik koordinator masing-masing dengan radius kurang 50 cm. Keempat, daerah perlindungan budaya maritim Teluk Benua memiliki batas koordinat dan peta kawasan sebagai bagian tak terpisahkan dari keputusan. Terakhir, pengelolaan itu meliputi penunjukan organisasi pengelola, penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan dan peraturan zonasi kawasan konservasi maritim. Kawasan itu sebelumnya sempat menjadi polemik lantaran menjadi objek dari proyek reklamasi yang dijalankan pemerintah di Teluk Benua. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.